this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudaraku, agama Kristen adalah agama yang memang diwahyukan. Oleh sebab itu ada kitab Wahyu di dalam Perjanjian Baru. Kita tidak bisa mengenal Allah kalau Allah sendiri tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, terutama mengenai sifat-sifatnya yang begitu welas asih. Tuhan menawarkan minuman penghapus dahaga kepada yang haus secara cuma-cuma, tempat gratis di dalam perjanjiannya kepada bangsa-bangsa, dan memberi pengampunan secara cuma-cuma kepada mereka yang jahat. Itu yang tertulis di dalam kitab Yesaya ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Bangsa Israel telah bertindak bodoh, seolah-olah mereka mengetahui apa yang sedang Tuhan pikirkan dan rencanakan. Pengetahuan dan hikmat Tuhan ternyata jauh lebih besar daripada pengetahuan dan hikmat manusia. Dan adalah bodoh jika kita, manusia, mencoba menyesuaikan Tuhan dengan kondisi kita, dengan membuat rencana dan tujuan Tuhan cocok dengan rencana dan tujuan kita. Yang terjadi harusnya sebaliknya. Kita harus berusaha dengan keras untuk menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Jadi, siapa sosok yang bisa menciptakan berita Injil anugerah yang luar biasa semacam ini? Memang terlihat terlalu amat baik untuk bisa dipercaya. Akan tetapi, kita hanya bisa mengetahuinya jika ada pernyataan-pernyataan ilahi di dalam hikmat mengenai anugerah dan keselamatan. Dan siapakah Allah dan apa yang Allah rencanakan? Yang pertama, pikiran Allah Yahweh tidak bisa kita jangkau. Pikiran Allah jauh lebih tinggi, setinggi langit dari bumi, dan tidak ada batasnya. Demikian yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Yang kedua, pikiran Allah Yahweh yang tinggi telah turun kepada kita seperti hujan dan salju turun dari langit ke bumi. Ini yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-10. Lalu yang ketiga, pikiran Allah Yahweh sudah dibawa masuk dalam jangkauan kita. Oleh sebab pikiran Allah Yahweh itu sudah dituangkan di dalam kata-kata. Dan maka dari itu ada kuasa dalam perkataan. Jadi ujaran manusia atau kata-kata manusia adalah model penyataan ilahi. Sebab melalui kata-kata kita mengomunikasikan pikiran dalam benak kita yang membuat kita bisa saling memahami. Kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa saling memahami pikiran orang lain kecuali jika kita berbicara. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
bagaimana mungkin kita bisa memahami pikiran Allah, kecuali jika Allah sendiri yang berbicara. Dan nyatanya Allah telah berbicara. Firman-Nya sudah turun kepada kita. Dan yang keempat, firman Allah Yahweh sangat berkuasa. Dan firman-Nya itu selalu mencapai penggenapan dalam maksudnya. Itulah yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sedangkan di dalam dua ayat terakhir dari Yesaya 55, yaitu ayat 12 dan 13, menggambarkan betapa besarnya berkat yang akan dinikmati umat ciptaan Allah yang telah menerima kebenaran akan firman Allah. Dikatakan mereka akan mengalami keluaran yang baru, dan mereka akan mewarisi tanah perjanjian yang baru. Jadi, tidak heran jika hidup umat ciptaan Allah yang percaya dan menerima kebenaran akan firman Allah akan menerima kehidupan penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Tuhan Yesus memberkati.